Interval susut atau nested interval. Telah diketahui bahwa barisan itu adalah fungsi yang memetakan dari himpunan bilangan A ke himpunan bilangan asli, di mana himpunan bilangan aslinya itu tidak kosong. Jika A adalah himpunan-himpunan interval, maka akan terbentuk suatu barisan interval IN di mana N lebih dari sama dengan 1. Untuk mempersingkat penulisan, barisan IN dengan N lebih dari sama dengan 1 cukup kita tulis dengan IN saja. Lalu selanjutnya ada definisi 1.5.2 tentang interval susut. Barisan IN dengan N anggota bilangan asli dapat dikatakan interval susut atau nested interval jika I1 superset I2 superset I3 dan seterusnya hingga superset IN dan seterusnya. Lalu masuk ke contohnya. Yang pertama, diberikan IN sama dengan 0,1 per N, di mana N-nya itu adalah anggota bilangan asli. Maka dapat diperoleh I1 sama dengan 0,1, I2 sama dengan 0,1 per 2, dan I3 sama dengan 0,1 per 3, dan seterusnya. Maka I1 superset I2 superset I3 superset dan seterusnya hingga menjadi tersusut. Dan irisan dari IN itu sama dengan 0, artinya mempunyai titik berserikat. Oke, selanjutnya ada contoh kedua, diberikan IN dan ini intervalnya terbuka dari 0 sampai 1 per N, di mana N adalah anggota bilangan asli. Diperoleh bahwa IN itu superset dari IN plus 1 untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, tetapi di sini ternyata irisan dari IN N sama dengan 1 sampai T hingga merupakan himpunan kosong. Nah, jadi intervalnya susut sebelum tentu mempunyai titik berserikat. Nah, kita mulai dengan pengandaian terlebih dahulu. Nah, di sini sebab ya, andaikan terdapat X anggota dari irisan IN dari N sama dengan 1 sampai T hingga, maka X itu anggota dari IN untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, karena ada X lebih besar dari 0, maka terdapat N anggota bilangan asli sedemikian sehingga 1 per N itu lebih kecil dari X. Nah, tetapi ketika pengandaian di sini ada terjadi kontradiksi atau ketidaksesuaian dengan hasil yang didapatkan ya. Tadi pengandaiannya yaitu terdapat X anggota irisan IN dari N sama dengan 1, maka X anggota IN itu dimana X-nya lebih besar dari 0, maka 1 per N-nya itu lebih kecil dari X. Nah, ini terjadi perbedaannya. Nah, jadi ketika pengandaian tersebut salah, maka lebih baik itu ya, yang benar adalah irisan dari IN dari N sama dengan 1 sampai T hingga merupakan himpunan tak kosong. Ya, harusnya seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, diberikan IN interval tertutup dari 0 sampai 1 ditambah 1 per N, maka I1 itu sama dengan interval dari 0,2, I2 sama dengan interval dari 0 sampai 1 per 2, dan I3 itu interval dari 0, 1 per 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah interval tertutup ya. Maka dari interval tersebut diperoleh irisan IN dari N sama dengan 1 sampai T hingga ya, itu 0,1 dan tidak sama dengan himpunan tak kosong.
Nah, ada tak hingga banyak si anggota dari interval 0,1. Nah, sehingga dari hasil tersebut bahwa infimum dari 1 ditambah 1 per n, di mana n anggota bilangan asli adalah hasilnya 1. Nah, itu untuk contoh-contoh dari interval susut ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada sifat interval susut atau nested interval property. Nah, di sini katakan bahwa jika IN itu sama dengan interval dari AN BN, di mana N anggota bilangan asli. Nah, interval tertutup terbatas dari IN superset dari IN plus 1 untuk setiap N anggota bilangan asli atau interval susut, maka maka irisan IN dari N sama dengan 1 sampai T hingga tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, yaitu terdapat si anggota bilangan real. Sedemikian sehingga si itu anggota dari IN. Nah, untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, selanjutnya, jika panjang IN itu sama dengan BN min AN dan memenuhi infimum dari BN min AN, di mana N anggota bilangan asli, itu sama dengan 0, maka elemen berserikat si tersebut tunggal. Sekarang saya akan menjelaskan bukti dari teorema dari slide sebelumnya, yaitu tentang sifat sudut interval, di mana bentuk himpunan A sama dengan AN, di mana N anggota bilangan asli. Jelas himpunan A tidak sama dengan himpunan kosong, sebab A1 anggota dari himpunan A, dan himpunan A subset bilangan real. Himpunan A terbatas ke atas sebab IN superset IN plus 1 untuk setiap N anggota bilangan asli, sehingga diperoleh bahwa AN kurang dari sama dengan BN untuk setiap N anggota bilangan asli, yang berarti B1 batas atas himpunan A. Menggunakan sifat lengkap bilangan real, maka supremum himpunan A ada, yaitu terdapat si anggota bilangan real. Sedemikian hingga si sama dengan supremum A. Supremum himpunan A. Jelas bahwa AM kurang dari sama dengan si. Untuk setiap M anggota bilangan asli, selanjutnya untuk sebarang M N anggota bilangan asli, berlaku AN kurang dari sama dengan AN plus M, kurang dari sama dengan BN plus M, kurang dari sama dengan BM, atau AN kurang dari sama dengan BM. Hal ini berakibat supremum dari AN di mana N anggota bilangan asli kurang dari sama dengan BM, atau C kurang dari sama dengan BM. Karena AM kurang dari sama dengan C dan C kurang dari sama dengan BM, maka diperoleh AM kurang dari sama dengan C kurang dari sama dengan BM untuk setiap M anggota bilangan asli. Berarti C anggota dari IN sama dengan AN, BN untuk setiap N anggota bilangan asli, sehingga C anggota dari irisan dari N sama dengan 1 sampai T hingga IN, yang berakibat irisan N dari N sama dengan 1 sampai T hingga IN
tidak sama dengan himpunan kosong. Jika eta sama dengan infimum Bn di mana n anggota bilangan asli, maka dengan cara yang sama sebelumnya diperoleh eta anggota dari IM untuk setiap M anggota bilangan asli, sehingga diperoleh eta anggota dari irisan dari N sama dengan 1 sampai hingga IN. Akan dibuktikan ketunggalannya, yaitu eta sama dengan C diambil sebarang epsilon lebih dari 0. Jika infimum Bn dikurangi An, di mana N anggota bilangan asli sama dengan 0, maka terdapat N0 anggota bilangan asli. Sehingga 0 kurang dari eta dikurangi C kurang dari sama dengan Bn 0 dikurangi An 0 kurang dari epsilon, atau 0 kurang dari sama dengan eta dikurangi C kurang dari epsilon. Karena berlaku untuk sebarang epsilon lebih dari 0, maka eta dikurangi C sama dengan 0, atau eta sama dengan C. Jadi terbukti bahwa eta sama dengan C anggota dari irisan dari N sama dengan 1 sampai hingga IN tunggal. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam.